Christ, His only Son. I believe in the virgin birth. Shalom, selamat siang Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bersama dengan saya, Pendeta Soneta Siang MTH, kembali kita hadir pada siang hari ini dalam Tekwa Ministry dalam sesi pengajaran. Kita akan membahas satu topik yang menarik tentang prainkarnasi Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita membahas topik ini, ya, apa yang ada di benak kita ketika kita berbicara tentang Yesus? Yesus topik yang selalu menarik untuk dibahas. Ya, bagaimana orang-orang di luar kekristenan selalu mempertanyakan Yesus. Apakah Yesus itu Allah? Atau bagaimana keadaannya sebelum dia inkarnasi, sebelum dia menjelma menjadi manusia? Nah, kita akan bahas ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, kita mau melihat kata prainkarnasi itu artinya sebelum dia berinkarnasi, dia sudah ada. Sekali lagi, sebelum dia berinkarnasi, Yesus sudah ada. Nah, kita mau melihat, kita mau belajar tentang hari ini, siang ini. Apa yang dikatakan oleh Injil, oleh Alkitab tentang prainkarnasi Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mengundang untuk kita membaca dalam Yohanes pasal 1, ayat yang ke-1 dan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau kita bahas, kita baca apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes, dikatakan bahwa sang firman itu adalah salah satu gelar yang dikenakan kepada Yesus Kristus. Sering juga dikenal sebagai sabda, kalam, atau kalimat Allah. Ya, itu yang dikatakan sang firman itu, yang dikenakan atau gelar ilahi itu, yang dikenakan kepada Yesus Kristus. Nah, Yohanes menulis ini untuk Bapak, Ibu, dan saya memahami tentang prainkarnasi Yesus. Jadi Yesus ini dikatakan sang firman atau sabda Allah atau kalam. Nah, kita lihat bahwa bicara tentang prainkarnasi Yesus berarti Yesus sudah pernah ada sebelum dunia ini diciptakan. Yesus sudah eksis ya di dalam ya masa-masa sebelum dunia ini diciptakan. Bahkan dikatakan bahwa firman Allah itu ya sejak semula bersama-sama dengan Allah dan adalah Allah itu sendiri. Nah, jadi kita melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes bahwa firman itu, sabda itu turun atau nusul, menjelma ke dunia menjadi manusia Yesus. Saya ulang, nusul menjelma menjadi manusia Yesus dan tinggal di antara manusia. Dan kita tahu di dalam inkarnasi Yesus 2000 tahun yang lalu, Allah menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, masuk di dalam sejarah umat manusia. Perhatikan dengan baik di sini, ada yang menarik. Jadi sesuatu yang tidak terbatas, yaitu sang firman itu harus menjadi terbatas di dunia ini yang terbatas. Ya, namun perhatikan dengan baik, pembatasan ini tidaklah menghilangkan atau mengurangi ya potensi hakikatnya, zatnya yang ilahi itu. Tidak, ya, melainkan untuk sementara waktu terselubung sementara. Pembatasan itu atau unsur-unsur keilahian itu ya memang tidak mutlak dibutuhkan untuk diperankan dalam misinya ke dunia. Tetapi menarik pembatasan kuasa ini karena ketika Allah itu menjelma menjadi manusia, berarti keilahian Allah ditambahkan sifat atau keinsanian manusia. Untuk apa? Supaya Allah menjadi manusia untuk karya penebusan itu. Ya, jadi ketika ia menjelma menjadi manusia, Allah memiliki dua natur. Yang pertama, dia adalah the fully God and the fully man. Sepenuhnya Allah sejati dan manusia sejati. Nah, dalam keadaannya sebagai manusia untuk sementara waktu, ya, untuk sementara waktu, Yesus Kristus ketika dia hadir di muka bumi ini tidak serentak
ada di semua daerah. Contoh, ada di Yerusalem. Apakah ia juga berada di Nazaret? Tidak. Ia membatasi dirinya. Dan dikatakan juga, ia tidak tahu tanda petik hari kiamat itu. Nah, itu adalah pembatasannya dia. Ya, bahkan dikatakan juga bahwa Allah sendiri juga menyelubungkan tanda petik sifat-sifat ilahi tertentu dari pemahaman dunia pada waktu dia masuk di dalam sejarah umat manusia itu. Nah, kita mau melihat tentang Sang Logos yang menjadi manusia ini. Berarti pribadi kedua Allah Tritunggal itu adalah Yesus Kristus. Kita mau melihat secara ontologi, secara filsafat dan secara manusia, secara ontologinya, hakikatnya. Yang pertama, saya mengutip dari dikatakan Hofbauer dalam Gerhard Schneider dalam Exegetical Dictionary of the New Testament volume 3. Dia mengatakan bahwa secara ontologi, yang pertama, Yesus Kristus adalah Allah. Dia mengatakan secara ontologi memang di dalam prainkarnasinya. Hofbauer mengatakan Yesus Kristus adalah Allah. Dan yang kedua, pada hakikatnya adalah Allah dan tidak menjadi Allah. Seulangi, pada hakikatnya adalah Allah dan tidak menjadi Allah, atau ya diangkat menjadi Allah. Ada beberapa pengajaran di luar sana yang mengatakan Yesus itu diangkat, dilantik, ditakdiskan menjadi Allah pada saat pembaptisan. Tidak seperti itu. Apalagi adopsi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga dikatakan ia ada di dalam kekekalan, tidak terbatas, ya. Jadi Yesus yang ada Sang Firman ini bersama-sama dengan Allah. Jika begitu, di dalam prainkarnasinya Yesus berada di dalam kekekalan, dan ia juga adalah pencipta. Kalau Bapak Ibu dan saya membaca dari Ibrani 1 ayatnya yang ke-3 dan 4 bahwa pada zaman dahulu Allah berbicara lewat nabi-nabi dan perjanjian lama, tetapi zaman akhir ia berbicara melalui perantaraan anaknya, yaitu siapa? Yesus Kristus. Ialah yang menciptakan seisi dunia ini. Dan ia juga adalah sumber hidup. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi Yesus adalah sumber hidup. Bukankah ia mengatakan, aku adalah terang dunia? Berarti dia adalah sumber hidup dan sumber terang. Ya, dikatakan juga bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi dialah sumber hidup. Ia tidak dapat dikuasai karena Yesus berkuasa. Sekali lagi, ia tidak dapat dikuasai karena ia berkuasa. Dan yang terakhir, ia bercahaya di dalam kegelapan. Kegelapan tidak dapat menguasainya karena ia sendiri adalah terang dunia. Nah, berarti apa yang kita lihat ini, ya, tentang Yesus secara ontologi, ya, kita udah pahami itu. Dan kealahan Yesus secara ontologi ini dinyatakan dalam peristiwa bersejarah, yakni inkarnasi, menjelma menjadi manusia. Untuk melaksanakan misi penebusan itu, Allah harus berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Puncaknya di situ, sebagai puncak penggenapan atau tindakan Allah itu, dia harus menjadi manusia. Ketika Allah itu menjadi manusia, ya, yang sejati, ya dikatakan bahwa saks egeneto, dan diam secara eskenosen, diam secara nyata di dalam atau di antara manusia. Yohanes 1:14 dikatakan demikian oleh Rasul Yohanes. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, eskenosen, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, jadi
apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Yesus itu menjelma menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan manusia. Kalau kita lihat ya di dalam terjemahan baru ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam, eskenosen, berkemah, bertabernakel, bersekinah di antara kita, dan kita telah lihat kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, berarti Allah yang transenden itu, yang tidak bisa dihampiri oleh manusia yang terbatas itu, dapat dikenal, diketahui karena firman itu telah menjadi manusia. Dan bukan hanya sampai di situ, dia tinggal bersama-sama dengan manusia. Nah, ini menarik. Sekalipun ia menjadi manusia, namun pada saat yang sama ia tetap sebagai Allah. Saya ulang, walaupun Yesus ya, Allah pribadi kedua itu, Sang Firman itu menjadi manusia, ia tetap adalah Allah itu sendiri dan pribadi yang tidak mengenal dosa. Kalau belum lama ini kita mendengar ada beberapa pengajaran ya, Yesus ya juga sama seperti manusia lain yang mungkin ya bisa jatuh ke dalam dosa. Ya, bisa ya jatuh ke dalam dosa. Bahkan ya dia ditopang oleh kuasa Allah. Tetapi dikatakan bahwa ia menjadi manusia tetapi ia tetap sebagai Allah dan pribadi yang tidak mengenal dosa. Kita lihat juga apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Perhatikan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Artinya, hukuman Allah terhadap manusia itu harus dijatuhi, dilaksanakan. Keadilan Allah itu harus dilaksanakan kepada manusia. Dan Yesus yang sudah berinkarnasi itu menggantikan posisi manusia untuk menerima ya, untuk menebus dosa umat manusia. Dengan kata lain, ia harus menjadi korban pengganti dosa. Saya ulang, menjadi korban pengganti dosa. Makanya dikatakan bahwa ia adalah anak domba Allah yang menebus dosa umat manusia. Jadi kemanusiaannya, Yesus mati di dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, ia mati dan dibangkitkan, dan bangkit sendiri karena perkataannya. Yohanes 2 ayat yang 19. Jawab Yesus pada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Perhatikan, rombak bait Allah ini bicara tentang bait Allah, bicara tentang rumah Allah di situ. Orang Israel begitu penting kehadiran bait Allah ini, tetapi Tuhan mengatakan rombak bait Allah ini, dan 3 hari kemudian aku akan mendirikannya kembali. Orang-orang pada waktu itu tidak paham apa yang dikatakan Yesus, mungkin termasuk para murid, tetapi yang dimaksud adalah Yesus yang adalah Allah itu sendiri. Dan dia mengatakan tentang kematiannya, bahwa dia 3 hari kemudian setelah pasca kematiannya, dia akan bangkit kembali. Perhatikan, dia akan bangkit kembali. Dan dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai dengan 18 dikatakan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dan tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, jadi Yesus ini, ya, yang dikatakan Sang Logos ini, menjadi manusia ini, ya, dia harus mati menggantikan manusia itu agar manusia itu diperdamaikan lewat kematiannya. Antara Allah yang Maha Kudus dan manusia yang berdosa, Yesus di tengah-tengah sebagai pengantara atau juru selamat. Dan Yesus mati karena memberikan nyawanya
bukan mati karena dicabut nyawanya oleh oknum lain di luar itu. Seperti kita lihat beberapa tahun yang lalu, ada yang mengatakan bahwa Yesus dicabut nyawanya oleh kuasa-kuasa lain. Tidak begitu, saudara. Tetapi Yesus mati karena memberikan nyawanya kepada Bapaknya. Dan dia memberikan, tetapi ia juga berkuasa untuk mengambilnya kembali. Itulah Allah yang Bapa, Ibu, dan saya kenal, yang kita sembah pada saat ini. Dan dia berkuasa untuk memberikannya dan mengambilnya kembali. Inilah tugas yang diberikan ya dari Bapa kepada dia. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, berarti kita lihat sekarang Allah di dalam preinkarnasinya bahwa Yesus adalah Allah dan dia adalah ya hidup di dalam kekalan dan satu pribadi, satu hakikat dengan Allah itu sendiri. Jadi Yesus pada hakikatnya adalah Allah, bukan karena pengakuan Petrus. Kita lihat dalam Matius 16:16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, kita tahu perkataan Simon ini, engkau adalah Mesias yang diurapi, anak Allah yang hidup. Sebuah pernyataan dari Allah langsung. Ini bukan Petrus yang bicara, tetapi pernyataan dari Allah langsung. Di mana ayatnya? Ayat selanjutnya, Matius 16 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Yang berkata itu bukan Simon Petrus, tetapi Bapa yang di sorga. Artinya konfirmasi langsung dari Bapa di sorga bahwa ia atau Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Sebuah pernyataan dari Allah langsung. Jadi jelas bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia ini ada. Bahkan dikatakan ya yang diurapi anak Allah yang hidup. Tidak semua orang bisa mengatakan ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau bukan Roh Kudus, kalau bukan Tuhan yang mengaruniakan itu, termasuk Petrus. Saya ulang, termasuk Petrus. Itu karena pekerjaan Roh Allah. Sehingga ia bisa berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Ibrani 1 ayat 8 kita baca ini. Perhatikan, ada yang menarik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Perhatikan ayat ini. Tetapi tentang anak, ia berkata. Tentang anak ini, siapa anak ini? Yaitu Sang Logos yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan ia berkata, siapa ia di situ? Adalah Allah atau Bapa. Jadi tentang anak, Bapa itu, Allah itu berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi Allah mengatakan kepada anak atau Sang Firman itu, atau Yesus, tahtamu ya Allah. Berbicara tentang Yesus yang juga adalah pribadi kedua yang memang sehakikat setara dengan Allah itu sendiri. Jadi kealahan Yesus adalah pernyataan sorga, ya, dengan sebutan juga. Seulang, kealahan Yesus adalah pernyataan sorga dengan sebutan. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Perhatikan, inilah anakku. Perkataan itu, suara itu dari sorga yang berkata, kepadanya lah aku berkenan. Dalam bahasa aslinya eudokesa, artinya Kristus sehakikat oleh Allah. Dan ini adalah yang dikatakan oleh John Stott dalam Kedaulatan dan Karya Kristus, Basic Christianity. Dia mengatakan bahwa Kristus itu sehakikat dengan Allah. Jadi kita sudah mencapai satu konklusi
bahwa di dalam prainkarnasi Yesus, Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan dia juga menciptakan alam semesta ini, dunia ini, termasuk manusia. Dan dia sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Dan segala kemuliaan itu hanya bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pengajaran ini memberkati Bapak, Ibu, dan saya, bahwa di dalam prainkarnasi Allah itu, ya, Yesus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Terima kasih untuk siang hari ini. Kiranya pengajaran yang singkat ini memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.